Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Masa Pastri, channel yang selalu mencoba tampil lebih baik dengan alat nge-YouTube seadanya. Kali ini Masa Pastri akan mengulas film India yang berjudul Mere Brother Ki Dalhan. Tanpa harus berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Awal film, kita disuguhkan dengan adegan pertengkaran sepasang kekasih yang bernama Luv dan Piali. Luv sendiri orang India yang bekerja di London. Luv mempunyai seorang kekasih yang bernama Piali, yang mana Piali ini asli orang London. 5 tahun mereka menjalin hubungan, tapi harus putus malam itu juga. Gara-garanya, Luv tidak pernah berani untuk melamar Piali. Karena merasa kesal kepada Piali, akhirnya Luv menelpon adiknya yang bernama Kush agar pulang ke India untuk mencarikan calon istri untuknya. Karena sejak putus dengan Piali, Luv tidak mau kawin dengan gadis London lainnya. Mendapat tugas yang berat dari sang kakak, Kush pun izin untuk meninggalkan pekerjaannya sementara waktu dan pulang ke India dengan alasan mencarikan calon pengantin kakaknya. Sesampainya di India, Kush sudah ditunggu oleh ayah dan ibunya dengan daftar nama-nama calon kakak iparnya. Luv sendiri sudah memberi kepercayaan penuh kepada Kush. Luv akan menikah dengan wanita yang disukai Kush. Suatu hari Kush dan ibunya mendatangi mereka satu persatu, tapi tak ada satupun wanita yang cocok untuk menjadi kakak iparnya. Kush merasa kakaknya tidak akan suka dengan mereka karena Kush tahu sendiri selera kakaknya itu seperti apa. Karena sudah merasa capek beberapa hari menggunakan cara itu tapi belum menemukan calon kakak iparnya, akhirnya Kush dan teman-temannya mempunyai ide, yaitu Luv harus diiklankan. Karena merasa cara itu juga tidak akan berhasil, akhirnya mereka ke teras untuk santai sejenak. Saat di teras, Kush mengeluh seharian rumah mereka seolah menjadi call center. Hingga akhirnya seorang memberikan telepon kepada Kush. Suara di seberang mengatakan bahwa dia punya anak perempuan yang bernama Dimple yang ingin mereka jodohkan juga. Kalau ada waktu, Kush dan keluarganya disuruh main-main ke rumahnya. Mendengar kabar itu, Kush dan teman-temannya merasa lega dan sukses akan kerja kerasnya. Keesokan harinya, keluarga Kush yang diketuai ayahnya Kush yang merupakan pensiunan kolonel mendatangi keluarga Dimple, yang mana ternyata ayah Dimple seorang menteri pemerintahan India. Setelah dirasa cukup basa-basinya, mereka semua duduk santai di teras belakang rumah Dimple. Semuanya berjalan lancar sampai saatnya Dimple keluar membawa teh untuk disajikan kepada tamu-tamunya. Ketika Kush melihat Dimple, tanpa sengaja Kush menumpahkan teh miliknya. Kush sangat kaget. Ternyata Dimple itu dulunya teman Kush. Dulu mereka dikenalkan oleh Robbie, sahabat Kush waktu liburan beberapa tahun yang lalu. Dulu, waktu camping Dimple pernah dipaksa berhubungan badan sama Robbie. Tapi Dimple menolaknya, sambil memukul dan menendang-nendang Robbie. Mendengar kegaduhan itu, Kush buru-buru melerai Dimple dan Robbie. Setelah kemarahan Dimple mereda, Kush langsung menghampiri Dimple untuk menendangkan perasaannya sekaligus ingin meminta maaf atas kelakuan sahabatnya yang bernama Robbie. Scene pun pindah lagi ke waktu yang sekarang. Saat itu, Kush langsung menyatakan bahwa Dimple akan menjadi kakak iparnya. Kush merasa Dimple dan kakaknya sangat cocok. Mendengar itu, kedua belah pihak keluarga merasa sangat senang. Kini, giliran keluarga Dimple yang ke rumah Kush untuk mempertemukan Dimple dan Luv lewat video call. Pertama kali melihat Dimple, Luv langsung jatuh cinta dan sangat-sangat berterima kasih kepada Kush karena sudah menemukan calon istri yang sesuai kriteria cewek idaman Luv. Karena dirasa semua sudah setuju, ayah Dimple mengusulkan agar acaranya diadakan di kota Delhi. Dengan antusias, ayah Kush langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, keluarga besar Kush pindah ke wisma yang disewa keluarga Dimple. Semua keluarga Kush ikut pindah ke wisma tersebut. Bahkan, nenek Kush yang tidak bisa berjalan pun juga tidak ketinggalan. Kedua belah pihak keluarga itu akhirnya tinggal dalam satu wisma. Mereka semua sibuk menyiapkan untuk acara pernikahan Dimple dan Luv. Suatu hari Dimple ingin mendesain undangannya sendiri. Berhubung Luv masih di London,
Mau tak mau, Kuslah yang menemaninya kemanapun Dimbel pergi. Nah, dari situlah benih-benih cinta mereka tumbuh. Tanpa mereka sadari, saat mereka bersama, semuanya terasa indah dan menyenangkan. Suatu malam Dimbel meminta Kus menemaninya untuk pergi ke klub malam. Karena Dimbel merasa itu kesempatan terakhirnya sebelum menjadi istri yang taat pada suaminya. Mendengar curhatan Dimbel, Kus merasa kasihan dan mengiyakan ajakan Dimbel. Di klub malam, Dimbel kehilangan kendali. Karena terlalu banyak minum alkohol, Dimbel akhirnya mabuk. Di perjalanan pulang, Kus akan mengantarkan Dimbel ke Wisma. Setelah itu, Kus akan menjemput Luv ke bandara. Tapi Dimbel tidak mau. Dimbel bersikeras ikut Kus menjemput Luv. Karena merasa kasihan, Kus akhirnya membawa Dimbel dengan satu syarat. Dimbel tidak boleh lepas kontrol dan harus diam menunggu di mobil. Di sisi lain, di bandara Luv kelihatan sangat senang. Dengan gayanya yang sok playboynya, Luv masih sempat merayu seorang pramugari. Sampai-sampai Luv melewati Kus yang menunggu di sampingnya. Melihat itu, Kus hanya tersenyum. Kus akhirnya memanggil Luv dan membawanya ke mobil. Di parkiran, Luv melihat Dimbel yang tertidur karena mabuk. Untuk kesekian kalinya, Luv berterima kasih kepada Kus karena Dimbel benar-benar seleranya. Singkat cerita, pagi harinya Dimbel mau mengambil buku undangan. Dengan basa-basi, Dimbel mengajak Luv untuk menemaninya. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan Luv. Sebelum berangkat, Dimbel memanggil Kus untuk ikut bersama mereka. Tapi Kus menolak ajakan itu. Karena di belakang Dimbel, Luv menyuruh Kus agar tidak ikut. Mendengar penolakan dari Kus, Dimbel merasa sangat kecewa. Ketika Dimbel dan Luv berangkat, di belakang Kus merasa sangat kesal kepada dirinya sendiri. Saat di perjalanan bersama Luv, Dimbel merasa ada yang kurang. Bahkan, saat berjalan dengan Luv pun, Dimbel sering terbayang-bayang wajah dan kelakuan Kus. Sebaliknya, seharian Kus moodnya kurang baik. Kus mencoba menghilangkan perasaan gelisahnya dengan cara menyibukkan dirinya menyiapkan makanan untuk acara kakaknya. Sementara itu, Dimbel tidak bisa berkonsentrasi dengan apa yang dibicarakan Luv. Dimbel malah lebih sering kepikiran Kus. Setibanya di Wisma, Dimbel buru-buru mencari Kus. Dimbel menjelaskan bahwa saat berjalan dengan Luv, Dimbel merasa ada yang kurang. Dan Dimbel merasa ada yang hilang. Secara tidak langsung, di sini Dimbel menyatakan perasaan yang sebenarnya kepada Kus. Kus akhirnya menghibur Dimbel bahwa itu semua terjadi gara-gara Dimbel nervous ataupun grogi. Kus juga menjelaskan bahwa Luv pasti membuatnya bahagia. Saat itu Kus terpaksa berbohong seolah tidak punya perasaan sama sekali terhadap Dimbel. Keesokan harinya acara pertunangan Luv dan Dimbel digelar. Semua orang yang ada di acara tersebut sangat bahagia, tapi tidak bagi Kus dan Dimbel. Kus meninggalkan acara pertunangan sebelum acara itu selesai. Sahabat Kus yang melihat itu langsung mengerti kenapa dari kemarin Kus kelihatan murung. Akhirnya Kus menceritakan semua perasaannya kepada sahabatnya tersebut. Saat Kus menangis dan memeluknya, tiba-tiba dari belakang mereka ada Dimbel. Dimbel bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Sahabat Kus langsung memberikan kesempatan untuk mereka berbicara serius. Karena sudah merasa tidak bisa menyimpan perasaannya lagi kepada Dimbel, akhirnya Kus mengakui perasaannya bahwa sebenarnya Kus juga mencintai Dimbel. Mendengar pengakuan Kus, Dimbel langsung menamparnya. Dimbel kecewa kenapa hal itu tidak dia katakan sebelum acara pertunangan. Kenapa tadi malam Kus seolah tidak punya rasa sama sekali kepada Dimbel. Di saat kepanikan, Dimbel akhirnya memutuskan mengajak Kus kabur malam itu juga. Tapi Kus tidak mau karena kasihan sama keluarganya. Hanya berniat jujur tentang perasaannya, tidak lebih. Sedangkan di sisi lain, Dimbel sangat mengharapkan hidup bersama Kus. Saat tengah malam, Dimbel masuk ke kamar Kus. Untuk kesekian kalinya, Dimbel mengajak Kus kawin lari.
Tapi untuk kesekian kalinya juga Kus menolaknya mentah-mentah. Karena Kus sangat ingin menjaga nama baik keluarga dan kepercayaan kakaknya. Dimple yang kesal dengan penolakan Kus akhirnya memasukkan pil tidur ke minuman Kus. Setelah Kus tertidur, Dimple masuk lagi ke kamar Kus dan menculik Kus menjauh dari wisma tersebut. Ketika terbangun, Kus merasa sangat heran. Pasalnya, dia terbangun di tepi jalan raya. Kus langsung memarahi Dimple karena Kus yakin ini semua ulah Dimple. Di sana pun mereka berdebat, yang mana akhirnya Dimple mau diajak pulang setelah Kus berjanji akan mencari cara agar mereka bisa hidup bersama, tanpa membuat nama keluarga mereka tercoreng. Agar semua keluarga tidak mencurigai saat mereka pulang, akhirnya Kus dan Dimple berpura-pura baru pulang berbelanja. Tapi saat mereka sampai di wisma, semua furnitur sudah dinaikkan ke mobil. Kus dan Dimple yang melihat keanehan itu sangat takut mau masuk. Dengan mengumpulkan semua keberanian, akhirnya mereka pun masuk ke dalam menemui semua keluarganya. Ternyata acara itu dibatalkan karena Aju, adik Dimple yang mempunyai gangguan psikologis, semalam menangis. Dia menangis karena ingin melihat kakaknya Dimple menikah di daerah Arga. Aju beranggapan bahwa di sana semua orang bisa melihat Taj Mahal. Akhirnya Kus dan Dimple bisa bernapas lega setelah mengetahui masalah sebenarnya. Mereka pikir acara dibatalkan karena semua keluarganya tahu kalau calon pengantin wanitanya kabur dengan Kus. Dalam perjalanan ke Arga, Kus, Dimple, dan sahabat-sahabatnya melancarkan aksinya. Ada yang bertugas membuat Luffy mabuk, ada yang bertugas merekam, dan ada juga yang bertugas memancing Luffy agar mengingat Piali, mantan kekasih Luffy yang ada di London. Karena sudah sangat mabuk, Luffy pun mengungkapkan isi hatinya bahwa sebenarnya Luffy masih sangat mencintai Piali. Dan saat itu juga Luffy masih sangat merindukan Piali. Keesokan harinya, Kus dan sahabat-sahabatnya terkejut melihat Dimple membawa Aju. Aju bercerita bahwa tidak ada yang Dimple sembunyikan darinya, dan Aju sendiri selalu mendukung Dimple. Akhirnya, Kus dan sahabat-sahabatnya bisa tenang setelah mendengar bahwa Aju berada di pihak mereka. Aju sendiri bisa dijadikan mata-mata di dalam kedua keluarga tersebut. Siang harinya Aju meminjam HP milik Luffy dengan alasan ingin bermain game. Karena Aju calon adik iparnya, mau tak mau Luffy memberikan HP-nya. Setelah Luffy pergi, Dimple langsung menelpon Piali menggunakan HP Luffy yang dipinjam Aju. Dimple mengatakan bahwa Luffy masih sangat mencintainya, dan Dimple berjanji akan mempersatukan Piali dengan Luffy. Dimple merayu Piali agar mau pergi ke India menemui Luffy. Karena Piali masih cinta kepada Luffy, akhirnya tak butuh waktu lama. Piali langsung bertolak ke India saat itu juga. Sesampainya di India, Piali menginap di hotel dan bertemu langsung dengan Dimple. Di sana, Dimple berpura-pura tidak mau kawin dengan Luffy karena Luffy masih mencintai Piali. Dengan segala bujuk rayunya, akhirnya Piali ikut ke wisma yang Dimple dan Kus tempati saat ini. Malam harinya di wisma mengadakan pesta. Saat baru mulai pesta, Piali sudah menunjukkan dirinya di hadapan Luffy. Luffy sangat kaget melihat Piali ada di India. Akhirnya dengan sembunyi-sembunyi takut ketahuan, Luffy menemui Piali dan bertanya sedang apa Piali di India. Karena sudah direncanakan, dengan tenang Piali menjawab ingin menghadiri pernikahan Dimple, temannya waktu di London dulu. Singkat cerita, pagi harinya Luffy bangun karena suara yang berisik dari luar kamarnya. Ternyata saat itu di luar Piali sedang bermain bulu tangkis dengan Kus. Luffy beranggapan sepertinya Kus dan Piali semakin dekat. Melihat keduanya sangat mesra, diam-diam Luffy semakin cemburu buta kepada Kus. Finalnya, saat semua keluarga makan bersama, ayah dan ibu Kus ingin melamar Piali untuk dijodohkan dengan Kus. Mendengar itu, Luffy tidak tahan lagi dan diam-diam menghubungi Piali. Luffy mengajak Piali ketemuan, yang mana ajakan itu sudah direncanakan oleh Kus, Dimple, dan Piali. Setelah bertemu, Luffy langsung meminta Piali jangan mendekati Kus. Luffy juga menjelaskan bahwa Luffy masih cemburu. Mendengar itu, Piali langsung marah. Piali ingin Luffy mengambil keputusan. Kalau Luffy benar-benar sayang kepada Piali, tinggalkan Dimple dan kawin lari bersama Piali.
Setelah mendengar pernyataan Piali itu, Luv akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya dengan Dimple dan memilih kawin lari dengan Piali. Malam harinya, Kus, Dimple, dan lainnya was-was, harap-harap cemas apakah rencana mereka berhasil. Setelah masuk, Luv langsung mengatakan yang sebenarnya kepada Kus, bahwa Luv masih mencintai Piali dan ingin membatalkan acaranya dengan Dimple. Luv berharap Kus bisa membantunya. Kus pun berjanji akan membantu Luv dan menyuruh Luv cepat-cepat berkemas untuk kabur. Setelah Luv keluar dari kamar Kus, Dimple dan sahabat-sahabatnya bersorak gembira karena semua rencana mereka berjalan dengan lancar. Tengah malamnya, Kus membantu Luv dan Piali untuk keluar dari wisma dan kawin lari. Kus juga sudah menyiapkan acara perkawinan Luv dan Piali. Tidak lupa, sahabat-sahabat Kus juga memfoto mereka untuk bukti kepada kedua belah pihak keluarga. Scene pindah saat semua keluarga sarapan pagi. Ayah Dimple dan ayah Luv masing-masing mendapatkan surat, yang mana isinya permintaan maaf dari Luv karena sudah mengecewakan dua keluarga besar tersebut. Tidak lupa, Kus dan sahabat-sahabatnya memberikan foto pernikahan Luv dan Piali. Kedua ayah tersebut shock bukan main. Undangan sudah tersebar luas dan tanggal acara tidak bisa diundur. Demi menjaga martabat keluarga, akhirnya Aju memberikan usul agar Luv digantikan Kus. Mendengar itu, masing-masing dua bapak itu menyetujuinya. Mereka pun merayu anak mereka masing-masing agar melanjutkan acara resepsi pernikahan demi nama baik keluarga. Kus dan Dimple sama-sama berakting berat melakukan hal itu. Akhirnya, Kus meminta ingin bertemu dengan Dimple untuk membicarakan sesuatu. Setelah mereka bertemu, mereka tertawa karena keberhasilan mereka. Karena lama menunggu Kus dan Dimple di luar, tanpa sengaja ayah Kus membuat pernyataan yang membuat ayah Dimple marah. Melihat ada orang yang marah kepadanya, ayah Kus tidak tinggal diam. Mendengar keributan di luar, Kus dan Dimple keluar. Mereka mencoba menenangkan ayah mereka masing-masing. Tapi kedua ayah tersebut sepakat langsung membatalkan acara pernikahan dan pulang ke rumahnya masing-masing. Dihadapkan dengan masalah itu, Dimple langsung mengajak Kus kawin lari lagi. Tapi lagi-lagi Kus menolaknya. Kus punya rencana agar kedua ayah mereka baikan lagi. Singkat cerita, saat kedua keluarga masing-masing mengemasi barangnya untuk pulang dari wisma yang mereka sewa, Kus dan teman-temannya membawa mereka semua dengan beberapa mobil. Kus hanya menyisakan satu mobil untuk kedua ayah mereka. Karena tidak ada pilihan lain, dengan terpaksa kedua ayah tersebut menaiki mobil yang tinggal satu-satunya itu. Kus dan Dimple naik di mobil itu juga. Di perjalanan, Kus dan Dimple memulai sandiwaranya lagi. Di perjalanan, mereka sama-sama mengungkapkan isi hatinya masing-masing. Melihat bahwa anak-anaknya saling suka dan takut anak-anaknya berbuat macam-macam, akhirnya kedua ayah itu berbaikan dan menyuruh Kus melamar Dimple di tepi jalan. Kus mau melamar Dimple dengan satu syarat, yaitu saat resepsi Luv dan Piali diundang juga. Permintaan itu pun disetujui ayahnya. Kus dan Dimple akhirnya menjadi suami istri. Dan film pun selesai. Bagi kawan-kawan yang suka sama videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari Mas Mastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.